Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh berkah, di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib, juga kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang seandainya kita mau menghitungnya, mau mendeteksinya, maka tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Hanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan apa yang telah Allah berikan, dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah dan kecintaannya. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Topik pada khutbah kali ini yaitu tentang muhasabah. Muhasabah diri, yaitu mendeteksi, melihat kembali, mengecek, mengoreksi dan mengintrospeksi diri kita tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Maka hendaklah kita evaluasi. Jika seandainya kita mendapatkan apa yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pertahankan dan kita lanjutkan. Kemudian jika ternyata sebaliknya, ketika kita muhasabah diri kita, ternyata kita mendapati keburukan, perbuatan maksiat dan dosa yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti. Kita cukupkan perbuatan itu, kemudian kita kembali dan menggantinya melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita senantiasa melakukan kebaikan dan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang buruk. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Hal ini ya, tentang muhasabah ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap kalian, setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dipersembahkan, apa yang akan dibawa nanti untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah sangat teliti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil pokok tentang perintah kepada kita, yaitu untuk muhasabah, untuk mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan apa yang telah kita perbuat itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang pertama di dalam ayat tadi agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk muhasabah selanjutnya, yaitu melihat kembali, melihat bekal apa yang telah kita persembahkan, yang telah kita persiapkan, dan kemudian kita melihat amalan-amalan apa yang bisa menyelamatkan kita untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sungguh hisab di hari kiamat itu sangat mengerikan. Bahkan Rasulullah SAW mengategorikan dihisabnya seseorang itu termasuk azab itu sendiri. Orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dia sudah mendapatkan azab. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperkenankan kita masuk surga tanpa hisab. Karena dihisab itu sangat pedih, sangat mengerikan. Maka agar kita selamat, minimal kita diringankan dalam hisab kita, hendaklah kita introspeksi, melihat lagi, evaluasi apa yang telah kita perbuat dan apa yang kita akan perbuat. Baik itu ucapan maupun perbuatan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang kita lakukan. Maka hendaklah senantiasa kita memperhatikan diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Jangan sampai kita termasuk orang yang binasa karena kita melakukan perbuatan yang tidak kita sadari, ternyata itu memasukkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW senantiasa memperingatkan kita agar senantiasa mengingat akan hal ini. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa menyadari bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan mati. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang manusia apa yang paling cerdas. Orang mukmin apa yang paling cerdas? Ayyul mu'min aqyas. Kata seorang sahabat ini, maka Rasulullah SAW mengatakan ahsanuhum aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Kemudian dia adalah orang yang paling baik bekalnya atau persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ulaikal aqyas, kata Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah SAW
mengukur kecerdasan seorang itu bukan dengan pandainya dia bisa membangun suatu gedung, bukan pandainya dia berbicara, bukan pandainya dia menguasai teori-teori tentang dunia ini. Bukan. Ternyata orang yang cerdas adalah orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, kemudian dia mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh yang kemudian akan dia persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan di hadis yang lain, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menundukkan jiwanya, menundukkan dirinya. Ibnu Qayyim mengatakan dana di sini adalah artinya hasabah, yaitu bermuhasabah, menghisab dirinya. Kemudian setelah dia menghisab, menundukkan dirinya, dia pun beramal, mempersiapkan diri untuk setelah kematian. Sedangkan wal ajiz, sedangkan orang yang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dia senantiasa menuruti apa yang diinginkannya. Entah apakah itu dihalalkan atau diharamkan. Entah itu dicintai oleh Allah ataupun tidak. Yang penting menurut hawa nafsunya, dia selalu turuti. Menurut hawa nafsunya baik, maka dia lakukan. Na'udzubillah. Inilah orang yang bodoh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bodoh itu juga adalah orang yang tamanna 'ala Allah. Dia berangan-angan selamat, dia berangan-angan bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, tapi dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang apa yang akan kita ditanyakan, inilah yang harus kita hisab. Kita hisab tentang apa yang akan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkaranya sangat besar. Apa saja yang harus kita hisab? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat. Tidak akan bergeser sedikit pun dari penantiannya. Dari tempat berdirinya dia menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yus'alu an arba'in, sampai dia ditanya tentang 4 hal, maka dia akan terus berdiri, tidak pernah menoleh ke samping ke kiri. Inilah hari di mana manusia dikumpulkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 hal itu apa? An umrihi fima afna, tentang usianya, apa yang ia pergunakan, apa yang dia manfaatkan dari dunianya, dari usianya, tentang masa mudanya, tentang waktunya, apakah dia menuruti hawa nafsunya, apakah dia mengikuti keinginannya, atau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tunduk, orang yang di masa mudanya, kemudian dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Allah, maka dia termasuk orang yang mendapatkan perlindungan nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang usia kita kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini hanyalah terdiri dari potongan waktu. Maka jika satu waktu, satu hari saja berlalu, berarti kita telah kehilangan separuh usia kita, separuh waktu kita. Tidaklah kita menanti kecuali kematian. Maka ingat ini semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ditanya tentang waktu kita, tentang amal perbuatan, apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan dari usia yang telah Allah berikan kepada kita.
Kemudian yang kedua, an jasadihi fima ablah. Tentang jasadnya, anggota tubuhnya, kesehatan yang Allah berikan, apa yang dia pergunakan, apa yang dia manfaatkan dari waktu, dari kesehatan yang Allah berikan. Apakah ketika dia menjadi sah kemudian dia malah berfoya-foya, malah dia lebih mementingkan pekerjaannya tentang urusan dunianya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan azan, apakah dia lebih asik bermain bola? Apakah dia lebih asik menonton daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Jasad kita kaum muslimin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus hisab, pertanyakan apa yang sudah kita perbuat dari anggota tubuh kita. Kemudian an malihi fima tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta kita, ada dua harta sangat lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena dia dua ditanyakannya, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita belanjakannya. Terkadang seorang mendapatkannya dengan cara halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terkadang membelanjakannya dalam hal-hal yang diharamkan, dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mana kemana kita akan belanjakan, ini perlu kita introspeksi, perlu kita lihat kembali, sehingga kita pun menjadi tenang, menjadi aman saat ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan itu semua. Kemudian yang terakhir tentang ilmu kita. Dari mana tentang ilmu kita yang kita pelajari, apakah kita sudah mengamalkannya atau tidak? Untuk apa kita amalkan? Apakah untuk tujuan dunia atau untuk Allah Subhanahu wa taala, atau untuk tujuan akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu, mata kita, tangan kita, telinga kita, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tahan, jangan kita mengangkat tangan kita untuk memukul orang, untuk menzalimi. Jangan ucapkan suatu ucapan pun yang itu bisa menyakiti orang lain, atau menggibahi orang lain, atau namimah dan sebagainya. Janganlah kita lepaskan pandangan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun telinga kita. Maka kita terus berupaya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita selamat dunia maupun akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka setelah kita mengetahui betapa pentingnya muhasabah diri kita, maka hendaklah kita mengetahui apa saja yang bisa membantu kita agar kita senantiasa dapat merealisasikan, mewujudkan upaya untuk muhasabah. Yaitu yang pertama adalah kita hendaknya berteman dengan orang yang soleh, orang yang senantiasa mengingatkan tentang kita, tentang perbuatan kita yang buruk, dan memotivasi serta mengapresiasi tentang amalan baik yang kita lakukan. Hanya orang-orang yang soleh, hanya teman yang baik yang bisa melakukan hal itu. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan itu semua dari teman yang buruk. Karena orang yang soleh, dia akan jujur tentang diri kita. Kenapa kita sangat butuh terhadap
teman yang soleh. Karena terkadang diri kita tidak bisa menghisap seluruhnya. Tidak bisa menghitung, mengecek, mengevaluasi diri kita seluruhnya. Dan itu bisa terkadang didapati oleh teman kita yang melihat kita. Maka sangat beruntung bagi orang yang mendapatkan teman yang seperti ini. Pegang teguh, jangan biarkan dia pergi dari kita. Karena teman yang baik juga nanti akan saling menolong di akhirat kelak, saling memberi syafaat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah kita yakin bahwa dengan menghisap diri kita, senantiasa kita menghisap diri kita, kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita inginkan. Hisab yang ringan, hisab yang cepat, bahkan kita menginginkan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kita senantiasa mengingat kematian. Senantiasa mengingat kematian. Kita senantiasa menziarahi atau ziarah kubur dan mengunjungi orang-orang yang sakit. Ketika kita melihat orang yang sedang sakaratul maut, kita membayangkan bahwa kita berada di posisinya, maka kita pun akan merasa takut. Kita pun akan terus mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah siap? Kalau jika seandainya kita berada di posisinya, ketika kita menziarahi kubur, kita membayangkan seolah-olah yang ada di dalam itu adalah diri kita, di mana malaikat menanyakan tentang amalan-amalan kita, dan apalagi ketika kita dibangkitkan kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengingat atau dalam bermuhasabah ini, sungguhnya banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasannya dengan muhasabah itu kita akan menyadari bahwa diri kita itu banyak sekali kekurangan. Diri kita itu banyak sekali aib. Kita akan terus menyadari bahwa diri kita itu banyak dosa, sehingga tidak akan pernah meremehkan dosa atau meremehkan orang lain yang berbuat dosa, sehingga kita tidak merasa ujub, tidak merasa aman, tidak merasa percaya diri dengan banyaknya amalan yang kita lakukan, karena kita tidak tahu apakah amalan kita itu benar, apakah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita introspeksi. Itu yang harus kita takutkan. Karena jangan sampai kita melakukan suatu amalan tapi ternyata tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya kepada kita agar senantiasa kita ingat terhadap diri kita, kemudian kita pun menghisab diri kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allah